Haleluya. Baik saudara-saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada setiap kita. Selamat tahun baru 2017. Kita baru saja memasuki 8 hari tahun 2017. Dan ini pertama kali kita jumpa dalam ibadah raya di tempat ini. Dan biar di tahun yang baru 2017 kita melihat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, sepanjang bulan Januari ini kita akan membahas satu topik khusus yang berjudul Overcoming Challenges. Atau bagaimana kita bisa mengatasi tantangan, hambatan, masalah di tahun 2017 ini. Karena saya percaya tahun boleh berganti, tetapi yang namanya persoalan, masalah akan selalu ada. Dan bagaimana tahun 2017 ini kita akan keluar sebagai pemenang, sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang diberkati Tuhan. Dan kita akan belajar sama-sama sepanjang bulan Januari ini bagaimana kita mengatasi setiap masalah dan hambatan. Baik, mari kita melihat bersama-sama dari kitab Yosua, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya akan baca dengan cepat karena cukup panjang dan saudara perhatikan dengan baik. Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi ini satu babak baru. Sesudah mereka 40 tahun ya mengembara di padang gurun, mereka masukin babak baru. Sama seperti kita masuk tahun yang baru ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini janji Tuhan, daerah yang begitu luas akan diberikan kepada bangsa Israel. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Tuhan menyertai dan tidak akan meninggalkan kita. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau kalau jalan jangan siksak saudara. Lurus saja ya. Supaya engkau beruntung ya kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Baca sama-sama bagian terakhir. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa di antara saudara yang masuk tahun 2017, hidup saudara mau berhasil dan mau beruntung? Angkat tangan. Langsung dipotret dari sorga yang angkat tangan ini orang beriman. Saudara tahun 2017 akan berhasil dan beruntung. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa memasuki dan menjalani 2017 ini berhasil dan beruntung. Nah, di sini saudaraku, Tuhan memberikan prinsip-prinsip, nasihat-nasihat yang sederhana.
Dan kalau kita mentaatinya, benar-benar kita akan berhasil dan beruntung. Sebab seperti bangsa Israel masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu memang hambatannya besar. Sama seperti kita masuk tahun baru, masalahnya mungkin besar. Tanah Kanaan itu, saudara tahu penduduknya itu raksasa. Itu grupnya tuh masuk raksasa, Bani Enak namanya. Gede-gede, bukan krempeng-krempeng, itu yang harus dihadapin oleh Israel. Jadi betul-betul satu pergumulan dan satu peperangan yang dahsyat. Tapi jangan lupa bahwa tanah perjanjian juga tanah yang subur, penuh dengan berkat, penuh dengan susu dan madu. Jadi tahun 2017 juga saya percaya adalah tanah yang subur, penuh berkat, penuh susu dan madu. Itu akan datang dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, di sini ada 3 hal yang Tuhan nasihatkan kepada Yosua dan bangsa Israel. Nasihatnya sederhana, sebetulnya firman Tuhan itu simple kok. Nggak ada yang rumit, yang perlu mikir terlalu rumit, nggak ada. Yang penting kita mau benar-benar dengar dan melakukan, pasti Anda berhasil dan Anda beruntung. Siap untuk belajar firman Tuhan? Ada 3 di sini. Yang pertama, nasihat Tuhan yang pertama adalah lupakan beban masa lalu. Fokus ke depan. Orang itu bisa sukses dan menghadapi masalahnya dengan berhasil kalau fokus ke depan. Jangan sampai saudara itu dibelenggu oleh masa lalu. Beban masa lalu. Masa lalu itu justru masalahnya, bebannya mesti kita lupakan. Fokus ke depan. Perhatikan ayat 1 dan 2, ini nasihat Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel. Nah ayat 1 ini Musa hamba Tuhan itu mati. Pemimpin yang besar namanya Musa mati. Nah sekarang ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Jadi jangan terus tinggal dalam kesedihan. Karena Musa pemimpin besar itu mati. Bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi saudara lihat di sini. Tuhan bilang, kamu fokus ke depan, siap sekarang. Jangan sedih terus. Karena saudara tahu mereka berkabung berapa hari karena Musa mati. Bukan 2 hari, bukan 3 hari, 30 hari. Kalau mereka nggak mau maju terus di situ sambil mikirin masalah-masalahnya 40 tahun di padang gurun, mereka nggak bisa meraih kemenangan. Makanya Tuhan ingin mereka berhenti nangis, berhenti stres, berhenti menyesali hal-hal yang sudah terjadi termasuk kematian Musa, fokus ke depan. Dan ini saudara-saudara yang penting untuk kita lakukan juga. Saya ingin katakan bahwa semua kegagalan saudara di 2016 jangan dibawa masuk terus 2017 dan Anda digandolin terus, dibebani dengan semua itu. Saya katakan dengan iman, kita mau lepas dari kegagalan 2016, tangisan di 2016, masuk 2017, kita hadapi, fokus untuk meraih berkat dan kemenangan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya melihat ada banyak orang yang tidak berhasil melakukan hal ini. Saya pernah tahu seorang pengusaha, dia pengusaha cukup besar, bisnisnya, perusahaannya besar, tapi karena salah di dalam mengambil keputusan, maka perusahaannya yang besar nilainya ratusan miliar, saudara, perusahaannya itu mengalami kebangkrutan. Uangnya mendadak habis karena dia salah membeli perusahaan, salah mengelola, saudara. Nah, pengusaha yang cerdas, yang luar biasa ini sejak peristiwa itu males kerja. Tiap hari bengong, apa yang dia pikirin? Dia mikirin duitnya yang habis itu. Dia mikirin perusahaannya yang hancur itu. Dia mikirin kerugian yang ratusan miliar itu. Jadi dia nggak bisa move on. Jadi dia bengong terus. Satu hari dia ikut KKR, ibadah seperti ini. Sementara sedang khotbah pendetanya,
firman Tuhan itu menjamah dia. Jadi waktu orang didoakan, dia maju ke depan, saudaraku, didoakan. Selesai ibadah, dia minta didoakan lagi sama pendeta. Dan waktu pendeta menumpangkan tangan, Tuhan menyampaikan sesuatu lewat pendeta ini. Lalu pendeta bilang, kalau kamu mau dipulihkan Tuhan, kamu harus bisa melupakan itu. Kebangkrutan, kegagalan itu. Karena di depan Tuhan akan memberikan berkat yang baru. Jadi kamu harus bangkit, keluar, tinggalkan itu. Beban-beban masa lalu itu yang membelenggu kamu. Hari itu selesai didoakan, mulai besoknya dia mulai bangkit. Dia buka usaha baru yang tidak jauh berbeda dengan perusahaan lama. Dalam kurun waktu cuma 5 tahun. Karena memang dia pinter, relasinya juga masih ada kan. Di bisnisnya sama, 5 tahun pulih saudara. Dan sekarang bisnisnya lebih besar dibanding perusahaannya waktu yang lalu bangkrut. Ada pemulihan. Ada kemenangan mengatasi masalah, tapi kita harus belajar jangan digandolin masa lalu. Ada nggak di sini pengusaha yang, aduh sayang ya uang saya punya kerugian 2016. Saking saudara merasa gagal atau merasa rugi yang besar, saudara nggak bisa bergerak maju. Contoh yang lain. Ada seorang gadis cantik, umur 30 lebih, 31, 32. Tapi yang agak aneh, gadis ini cantik, cewek ini cantik, tapi dia nggak punya pacar. Kenapa? Rupanya dia nggak mau pacaran. Dia nggak suka cowok dan dia nggak mau menikah. Tampangnya cakep loh saudara, cewek ini. Bukan hanya cantik, tapi pinter dan karirnya bagus. Dia punya income yang besar. Nah, singkat cerita, gadis ini satu hari ikut retret. Retret itu sebetulnya ya, satu acara, kalau sudah pernah ikut retret nggak perlu saya jelasin, tapi kalau sudah belum pernah ikut retret, orang-orang yang rindu mengalami lawatan Tuhan, belajar firman Tuhan lebih lagi, itu ikut retret ke puncak misalnya. Berapa ratus orang dan itu satu hari bisa 4 session, 5 session gitu. Nah dalam salah satu session di retret itu, di mana cewek cakep ini ikut, dia dilawat Tuhan. Waktu selesai sesi itu dia nangis dan dilayani khusus didoakan. Dan dalam pelayanan khusus itu, si gadis ini mulai ngomong, kenapa dia benci cowok? Rupanya dia udah pernah pacaran saudara. 5 tahun pacaran, dia cinta seorang cowok dan udah cocok banget. Kurang beberapa bulan menikah, udah pesen tempat dan lain sebagainya. Tapi tidak ada penjelasan dan tidak ada alasan yang jelas. Tiba-tiba cowoknya putusin dia. Ngilang gitu aja. Saudara tahu gadis ini hancur kayak layangan putus saudara. Stres, akhirnya apa? Tiap kali lihat cowok, dia lihat wajah pacarnya itu. Akhirnya dia benci semua cowok. Cowok sama aja, brengsek. Yang bukan sini, sono, brengsek. Dia gak mau pacaran, gak mau kawin. Tapi hari itu dia dilawat Tuhan dan dia bebas dari masa lalunya. Dia didoakan, dia bisa ngampunin, pulang mukanya beda. Kalau yang sebelumnya cakep tapi menakutkan. Sekarang cakep suka tersenyum. Nggak lama, cuma nggak lebih dari 3 bulan ketemu jodohnya. Pacaran setahun, tahun depannya menikah saudara. Dan ini cewek dipulihkan, punya keluarga yang baik. Saudara lihat di sini. Seringkali kita tidak bisa meraih keberhasilan di depan karena apa? Karena kita ditarik ke belakang terus. Kalau di sini ada yang patah hati, kemudian gak mau pacaran atau apapun masalah saudara, belajarlah untuk lupakan beban masa lalu saudara. Fokus ke depan, karena di depan ada waktu yang luar biasa di mana Tuhan memulihkan kita dan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ini yang pertama saudaraku, saudara harus dengan kekuatan penuh dan fokus ke depan karena saudara bisa meninggalkan kegagalan itu. Dan fokus ke depan. Yang kedua, firman Tuhan yang datang kepada Yosua dan orang Israel kalau kamu mau berhasil dan beruntung itu juga simple yang kedua. Yaitu tetap kuat dan teguh. Kuat dan teguh ini penting. Sebab kalau saudara udah mulai goyang, stres, gak semangat, masalah kecil aja sudah kalah. Tuhan ingin saudara tetap kuat dan teguh di tengah masalah.
Karena berpegang pada janji Tuhan. Jadi rupanya saudara, sebelum Yosua dan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan itu tahu peperangannya besar. Tuhan kasih janji dulu. Dan Tuhan bilang kamu harus pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak berubah. Peraturan apapun bisa berubah. Undang-undang bisa diamandemen. Tapi firman Tuhan tidak pernah diamandemen. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selamanya. Bisa dipegang janji Tuhan. Coba kita lihat janji Tuhan. Tadi sudah kita baca ayat 3 coba. Ayat 3 kita baca sama-sama ya. Ini janji Tuhan 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini apa enggak luar biasa janjinya? Ini orang Israel baru lagi mau masuk loh. Nyebrang Yordan dulu baru masuk tanah Kanaan. Tapi Tuhan kasih janji, kamu nginjek dimanapun, tanah yang kamu injak, kuberikan kepadamu. Besar hati enggak saudaraku? Kalau saudara dapat janji seperti itu, amin. Ini janji. Ayat 5, coba. Baca sama-sama, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Belum perang, Tuhan sudah bilang, kamu pasti menang. Tidak ada seorang pun yang bisa ngadepin engkau. Gede hatinya enggak? Ngadepin raksasa tapi belum perang, Tuhan udah janji, lu pasti menang. Saya enggak tahu ya masalah saudara 2017, tapi Tuhan udah janji. Saudara menghadapi masalah sebesar apapun, kamu pasti menang. Amin. Pegang janji Tuhan. Kenapa? Karena aku menyertai engkau, kata Alkitab. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi yang Tuhan inginkan kita tuh pegang janji Tuhan. Tetap teguh dan kuat masalah apapun. Saya udah tahu, bukan soal tahu, tapi kita mulai praktek, pegang janji Tuhan. Ayat 6 sekarang. Baca sama-sama, ini janji juga dari Tuhan. 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kenapa Tuhan ngomong gini seperti Yosua? Kepada Yosua. Yosua ini pemimpin baru. Gak pengalaman, gak pede. Tadinya pemimpin mereka siapa? Yang terkenal, yang top itu. Musa, tapi Musa mati. Sekarang ini anak muda culun-culun nih. Diangkat jadi pemimpin. Tuhan, apa aku bisa ya? Tuhan pertegas janjinya. Aku sudah pilih kamu loh. Kamu yang akan jadi pemimpin, memimpin bangsa yang jutaan ini masuk tanah perjanjian. Aku nggak bisa, aku nggak pede. Tapi Tuhan sudah memilih. Saya ingin beritahu kepada saudara yang hadir pada sore ini di tempat ini. Saudara ada di sini. Bukan sekedar karena saudara mau datang. Tapi saya mau katakan dalam nama Yesus bahwa Allah telah memilih saudara. Dan Allah menyertai saudara. Dan Allah berjanji bahwa tahun ini saudara akan berjalan dalam kemenangannya. Walaupun saudara nggak pede mungkin karena saudara punya kemampuan terbatas. Tapi Allah telah mengurapi saudara. Jadi Tuhan mau berkata kepada Yosua, kamu nih pemimpin, aku sudah pilih kamu. Dan kamu yang akan memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Jadi hari ini kita baru 8 hari di tahun 2017, ada 350 hari lebih. Pokoknya waktu saudara menghadapi masalah, ingat tetap teguh, tetap kuat di tengah masalah. Karena apa? Anda pegang janji Tuhan. Makanya yang mesti didengerin itu janji Tuhan. Jangan suka dengerin yang enggak-enggak, apalagi Facebook banyak hoax tuh. Berita-berita enggak benar. Ya. Kalau saudara senang dengar berita-berita yang menakutkan, saudara enggak akan bisa pegang janji Tuhan, lupa semua, takut. Tapi kalau saudara sering baca firman, dengar khotbah seperti ini, dengar firman Tuhan, hafalkan ayat firman Tuhan, pegang janji Tuhan, saya percaya. Di tengah masalah dan pergumulan apapun, Anda tetap teguh dan kuat. Dan pastikan saudara keluar sebagai pemenang. Karena janji Tuhan ya dan amin. Yang sudah katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Yang ketiga, apa resepnya supaya kita berhasil dan beruntung? Kemanapun kita pergi dan apapun yang kita kerjakan. Yang ketiga, pesan Tuhan kepada Joshua dan kepada bangsa Israel, ambil tindakan dan keputusan sesuai prinsip firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau berhasil dan beruntung, tindakan apapun, keputusan apapun sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dan ini sampai diulangi loh, 2 kali. Coba kita baca ayat 7 dan ayat 8, diulangi 2 kali. Kalau Tuhan udah ngomong 2 kali, penting banget itu. Nah, perhatikan ayat 7 ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Terus apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindak hati-hati sesuai firman. Janganlah apa? Menyimpang ke kanan atau ke kiri. Anda bertindak hati-hati, memutuskan hati-hati. Jangan siksak jalannya. Terus kalimat terakhir, supaya engkau apa? Beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara mau tahu nggak prinsipnya simpel untuk beruntung kemanapun kau pergi? Kemanapun. Kerja di perusahaan apapun. Perusahaan gak bagus pun sudah masuk jadi bagus. Karena kemanapun kau pergi, engkau diurapi Tuhan. Itu simple. Kalau saudara bertindak hati-hati, mengambil keputusan hati-hati, kemanapun engkau pergi, engkau beruntung. Ayat 8, diulangi lagi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, apa saudara? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sama prinsipnya, bertindak hati-hati. Putuskan keputusan apapun dalam keputusan bisnis, keputusan pacaran, itu sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara akan berhasil dan beruntung. Nah persoalannya orang Jakarta ini begini saudara. Maunya serba cepat dan serba instan. Pengen cepat kaya, pengen cepat kawin, pengen cepat sukses. Semua pengen cepat. Tiap harinya pun buru-buru. Begitu bangun buru-buru. Buru-buru kantor. Sampai doa aja lupa, baca Alkitab doa. Buru-buru kerja, buru-buru cari duit, buru-buru sukses, buru-buru kaya. Tapi saudara tahu nggak? Yang saudara pikir buru-buru itu belum tentu nyampe di tujuan. Kenapa? Karena saudara salah jalan. Wah buru-buru sukses, tahu-tahu jurang. Kenapa? Karena Anda tidak bertindak hati-hati. Nah saya punya pengalaman soal itu. Beberapa bulan yang lalu saya ada undangan khotbah di Bandung. Ini orang sudah ngundang 3 tahun saudara. Jadi terpaksa ya kita oke, untuk hari itu saya ke Bandung. Dan saya punya kelemahan, saya itu nggak bisa pergi sendiri. Jadi saya ajak 2 orang pelayan Tuhan di NDC menemani saya. Jadi di mobil itu saudaraku, yang satu nyetir, ini jemaat, pelayan Tuhan juga, sebelahnya pelayan Tuhan, saya duduk di belakang. Saya lebih enak duduk di belakang supaya kalau tidur ngorok nggak kedengeran. Saya melayani jam 7 malam. Dijemput di hotel setengah 7 malam. Tapi saya bilang sama 2 pelayan Tuhan di NDC ini, kita berangkatnya pagi aja. Saya harapkan pokoknya jam 1 paling enggak kita udah nyampe di Bandung. Terus ngapain Pak? Kita makan di Bandung, wisata kuliner di Bandung, ngopi, ngafe gitu saudaraku. Kalau enggak, aduh habis khotbah pulang, jauh capek gitu. Oke, jadi kita berangkat pagi. Ngebut di tengah jalan berhenti ya, karena kita mau rileks, kita makan, ngopi sebentar, jalan lagi. Pokoknya kita harapkan sampai di Bandung jam 1-an. Sebetulnya pada awal perjalanan itu, saya udah ambil handphone saya, iPhone saya buka apa tuh, Waze.
Buka Waze untuk bisa tahu arahnya. Tapi 2 orang yang nemenin saya bilang, Pak ngapain sih Pak? Masih baru perjalanan, ntar aja kalau udah di tengah, udah kita perlu baru, oh ya udah saya masukin lagi. Tapi karena gara-gara ngobrol, kelupaan. Udah ngebut 120, udah 2 jam saudara. Jadi menurut yang nyetir, ini kalau lihat tanda-tandanya udah dekat lagi masuk Bandung. Gitu, paling setengah jam lagi, saya buka Waze lagi. Saya buka Waze udah jalan 2 jam, sebentar lagi mau masuk, tapi di Waze bilangnya untuk sampai ke Bandung, kan ada waktunya situ, ya kan? Masih 1,5 jam lagi. Saya bilang, ngaco nih Waze. Mungkin karena apanya? Internetnya. Yang di depan juga mengaminkan omongan saya, ngaco tuh Waze katanya. Oh ya udah ngaco. Tutup lagi. Dia ngebut 130 gitu ya. Karena udah deket katanya, paling ntar keluar itu apa tol Pasteur tuh gitu. Udah setengah jam belum nyampe, saya buka lagi Waze. Lebih kaget mata saya mendelik gini, kenapa? Untuk ke Bandung perlu 3 jam. Wah, apa menurut saudara? Bukan lewat tapi salah jalan. Lebih stres lagi, ada tulisan ke Cirebon 2 jam. Wah, akhirnya saudara, saya bilang ikut Waze saja. Tapi masih berapa jam lagi? 3 jam lagi, kayak baru dari rumah saya berangkat lagi tuh. Saudara tahu saya sampai hotel di Bandung jam berapa? Jam 6 baru check in. Jam 6 itu udah ngebut gitu, jam 6. Boro-boro makan siang, boro-boro ngafe saudaraku. Mandi aja mandi bebek saya. Kenapa? Check-innya lama, naik ke atas lagi dan macam-macam. 6:30 udah ditunggu orang di bawah dan dijemput dan mesti berangkat pelayanan. Terus selesai ibadah, saya kumpulin, saya bilang, ini kejadian ini apa pesan moralnya? Apa pesan moralnya apa nih? Mereka pada lihat-lihat dan apa dong Pak katanya. Saya jawab, kita sering buru-buru. Kita sering buru-buru, kita mau nyampe, mau buru-buru sukses, buru-buru berhasil. Ternyata setelah buru-buru cepet nyampenya bukan sukses, bangkrut. Kenapa? Kita mau ke Bandung, tahu-taunya kemana? Cirebon. Kita berpikir, wah tahun ini kita semangat kerja, tapi kita siksak jalannya. Kita nggak mengambil keputusan dan tindakan seturut firman Tuhan. Akhirnya apa? Memang ngebutnya berhasil. Tapi sampai di tempat lain saudaraku. Kita ngebutnya berhasil, tapi kita bukan sampai dalam kesuksesan dan keberhasilan, tapi kebangkrutan dan kegagalan. Jadi ini pesan Tuhan, kalau saudara mau sukses di tahun 2017 ini, saudara harus bertindak hati-hati. Ya, memutuskan hati-hati. Nah, sekarang yang terakhir. Perhatikan ini penting. Saya jarang membahas soal tahun. Tapi saya mau bicara tentang tahun 2017. Kita akan masuk tahun 2017, betul? Kita mau tahun 2017 ini kita berhasil dan sukses. Sebetulnya tahun 2017 ini tahun apa sih? Tahun 2017 itu very, very special. Tahun yang sangat-sangat spesial. Mengapa? 2017 ini sebetulnya menjadi tahun yang penting karena bertemu dengan tahun Ibrani 5777. Ketemu di 7-nya. Nah, kenapa kita acuannya kok dibandingkan dengan Ibrani? Sebab mau nggak mau agenda Tuhan di bumi ini tetap berhubungan dengan agenda penanggalan orang Israel. Nah, 2017 atau tahun 577 ini disebut the year of perfection. Tahun yang sempurna. Makanya saya katakan saudara perlu tahu ini tahun apa nih. The year of perfection atau tahun yang sempurna. Loh, kenapa bisa disebut tahun yang sempurna? Sebab 777. Angka 7 itu berbicara tentang kesempurnaan. Berkat dan istirahat. Ini bukan ngarang-ngarang, memang begitu kata Alkitab. Allah beristirahat pada hari ke-7.
Perhatikan Kejadian pasal 2 ayat yang kedua. Dikatakan begini, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi hari ketujuh itu hari yang sempurna, Allah menyelesaikan semua pekerjaannya. Hari ketujuh Allah istirahat, hari ketujuh juga Allah memberkati hari ketujuh itu. Jadi hari ketujuh, angka 7 itu angka sempurna, angka istirahat, angka berkat. Dan sekarang 777 itu lagi marak dibicarakan karena termasuk dihubung-hubungkan dengan Presiden Amerika terpilih Donald Trump. Tapi tolong jangan dicatat, ini bukan salah satu poin khotbah saya. Saya nggak punya hobi ngecak nomor. Dan nanti jangan sampai keluar dan saudara pasang nomor di depan. Ini lagi rame dibicarakan karena apa? Pada saat nanti Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika, itu tepat umurnya 70 tahun, 7 bulan, 7 hari. 777. Tapi tolong ini hanya intermezzo. Kembali kepada Alkitab. Alkitab penuh dengan angka 7. Dan 7 bicara tentang sempurna. Contoh ketika Yosua mengelilingi tembok Yeriko runtuh, itu hari keberapa? Ketujuh. Jadi setiap hari ngelilingi satu, hari kedua, hari ketujuh. Dan pada hari ketujuh orang Israel bersama Yosua mengelilingi berapa kali? 7 kali. Coba kita lihat ayatnya ya, supaya kita tahu ini bukan sekedar asal tembak aja. Yosua 6 ayat 4. Yosua 6 ayat 4 berkata begini, dan 7 orang imam. Imamnya jumlahnya berapa? 7. Ini bukan kebetulan, ini memang diperintahkan seperti itu. Harus membawa berapa? 7 sangkakala. Tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Hari ke-7 puterin 7 kali. Runtuh tembok Yeriko. Dan di dalam Alkitab kalau saudara belajar misalnya seperti kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu juga kita bisa tahu 7 itu angka sempurna karena semuanya 7. Sangkakala jumlahnya berapa? 7. Cawan 7. Meterai 7. Jemaat Smyrna, Laodikia, ada berapa jemaat? 7. Bintang 7. Jadi 7 itu menjadi angka sempurna dan kita bisa melihat banyak hal di situ. Makanya ketika angka tahun Ibrani 5777, tahun ini disebut dengan the year of perfection, tahun yang sempurna. Sama seperti angka 6. 6 apa saudara? Kalau 7 sempurna, 6 angka apa? Angka manusia, angka kedagingan. Jadi kalau 6 itu angka kedagingan. Tapi kalau 666 apa? Antikris. Tapi 666, 16 itu kedagingan. Kalau 666, triple 6 itu kedagingan banget, kira-kira gitulah. Daging banget gitu. 7 angka sempurna, 777 sempurna luar biasa. Saya berdoa supaya tahun 2017 pertolongan Tuhan sempurna dalam hidup saudara. Saya berdoa tahun 2017 pemulihan untuk bisnismu dan pekerjaanmu sempurna. Tahun 2017 kesembuhan untuk penyakit saudara, penyakit apapun, bukan hanya penyakit badan, penyakit hati saudara dan apapun juga Tuhan sembuhkan dengan sempurna. The year of perfection. Dan saya percaya bahwa tahun 2017 ini ada sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena 2017 ternyata bukan saja the year of perfection, tapi tahun 2017 ternyata adalah tahun jubile, tahun Yobel. Jadi ini tahun bukan hanya tahun sempurna tapi tahun Yobel. Nah, apa yang dimaksud dengan tahun Yobel? Tahun Yobel itu adalah 50 tahun. Tiap tahun yang ke-50 ada hitungannya tentunya, itu disebut dengan tahun Yobel.
Dan di dalam tahun Yobel semua tawanan harus dibebaskan. Semua budak dimerdekakan. Tanah-tanah pun tidak boleh ditanamin. Harus dikasih istirahat. Itu tahun ke-50. Dasar ayatnya Imamat 25 ayat 10 sampai 11. Imamat 25 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50. Dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Jadi semua masyarakat yang ditawan, yang diperbudak itu dibebaskan pada tahun Yobel. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Ayat 11, ini tanah harus dibebaskan, maksudnya diistirahatkan. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur. Kenapa nggak boleh nabur? Supaya tanah nggak kerja. Tanah harus diem, istirahat. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Intinya pokoknya itu tahun Yobel, itu tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Jadi tahun 2017 tahun Yobel. Tahun 2017 tahun perfection, sempurna. Jadi saudara akan mengalami pembebasan yang sempurna. Makanya 2017 ini tahun yang sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang luar biasa. Nah sekarang ngitungnya gimana? Kok ini disebut dengan tahun Yobel? Saya ingin mundur ke 2 Yobel sebelumnya. Yaitu tahun 1917. 1917 adalah tahun Yobel. Kenapa? Pada tahun itu Yerusalem bebas dari kekuasaan Ottoman Turki. Kerajaan Turki. Lewat satu perjanjian maka Yerusalem dibebaskan. Dan ini adalah Yobel. Nah sesudah 1917, 50 tahun kemudian itu juga Yobel. Yaitu 1967. Itu juga Yobel. Kok bisa dibilang Yobel? Sebab pada tahun 67 terjadi perang 6 hari. Ini perang bersejarah, banyak bukunya saudara bisa baca. Bagaimana secara mujizat bangsa Israel yang kecil itu dikeroyok bangsa-bangsa Arab bisa menang. Secara mujizat. Tahun 67 wilayah Israel menjadi 3 kali lipat karena dia mendapatkan lebih banyak areal. Salah satunya adalah Yerusalem. Kota kuno Yerusalem itu bagian timur. Itu bebas dan menjadi bagian dari Israel. Ini Yobel. Karena terjadi pembebasan Israel. Dan luar biasanya dalam perang 6 hari ini ada banyak kisah yang saya bisa bikin cerita 2-3 jam untuk kisah perang 6 hari. Karena saudara bayangkan dalam peperangan yang dahsyat itu saudara. Itu negara-negara bersatu nyerang Israel itu kalah semua. Yang mati dari pihak Israel nggak sampai 1000. Diperkirakan antara 850 sampai 900 tentara Israel yang mati. Dari pihak Mesir yang mati 20.000. Dari Syria berapa belas ribu gitu. Lalu dari Yordania berapa ribu. Israel cuma ratusan. Dan banyak wilayah Syria, kalau nggak salah termasuk dataran tinggi Golan dan sebagainya itu masuk ke Israel. Dan 1967 adalah tahun Yobel. Nah 1967, 50 tahun kemudian saudara-saudara, adalah tahun 2017. Maka saya katakan 2017 ini tahun yang istimewa. Kenapa? Ini bukan hanya the year of perfection, tapi ini adalah Jubilee. Tahun Jubilee, tahun Yobel, tahun kebebasan. Dan saya percaya bahwa ada something special, berkat Tuhan untuk kita semua yang sungguh percaya akan firman Tuhan, percaya janji Tuhan bahwa tahun 2017 akan banyak pemulihan, banyak mujizat yang sempurna akan terjadi dan pembebasan terjadi dalam hidup saudara. Tetapi satu hal yang saya katakan bahwa 2017 ini juga menjadi tahun yang cukup membuat kita harus hati-hati. Saya tidak lagi khotbah tentang akhir zaman, tapi ini ada hubungannya.
Kita tidak bisa tahu, dan Alkitab juga mengatakan bahwa kita nggak bisa tahu kapan Yesus datang. Kita nggak bisa tahu. Tanggalnya, harinya kita nggak tahu. Tapi kira-kiranya kita bisa tahu. Nah, kita ini udah rada mendekat. Kalau dibandingkan dengan pohon ara yang sudah bertunas, 48 Israel merdeka, dan angkatan itu tidak akan lewat, Mesias akan datang, itu ada banyak tafsirannya yang mengarah bahwa memang mendekati ke sono. Kalau 48 tambah satu angkatan 70 tahun, berapa keluarnya? 2018. Belum lagi kemarin saya baca bahwa tahun 2017 akan muncul satu bintang yang spesial, dan bintang inilah yang memimpin orang Majus untuk ketemu Yesus pada Natal yang pertama. Dan bintang ini jarang keluar. Dan menurut ahli perbintangan akan keluar pada tahun 2017. Dan kalau kita membaca kitab Yoel, Wahyu tentang matahari tak bercahaya, bulan menjadi darah, itu sebetulnya kan itu gerhana matahari ketika tertutup bulannya jadi seperti darah. Blood moon itu kan sudah tahu terjadi. Terus ada peristiwa yang terjadi kemarin ini adalah terang bulannya bulat banget. Itu apa namanya ya? Saya lagi naik pesawat sama istri saya tuh. Istri saya di jendela, saya di sampingnya, jendela pesawat dibuka. Istri saya bilang, Yos lihat, itu bulannya terang banget. Bulannya bulat, terang. Tuh, begitu lihat gitu, langsung keluar di hati saya, itu cahaya purnama. Kata depannya, saudara sebutin sendiri. Saya nggak baca buku dari manapun. Nggak tahu ketika saya bilang, Yos itu kok bulannya bulat banget. Itu bulan purnama. Bulat terang. Tiba-tiba ada keluar, itu cahaya purnama. Saya tidak berbicara politik, tapi ada banyak hal politik. 2017 saya nggak tahu apa yang terjadi. Kapan Tuhan datang saya nggak tahu. Tapi saya pikir nggak terlalu jauh. Maksud saya adalah ada berkat, ada mujizat, ada pembebasan sepenuhnya, kebebasan yang sangat sempurna. Tapi saya rasa yang benar-benar sempurna bebasnya, kita ketemu Tuhan. Sempurna beneran itu. The year of perfection dan the year of jubilee. Ini tahun Yobel. Kalau bicara tahun Yobel, ini tahun Yobel yang paling spesial. Atau jangan bilang spesial, ini Yobel istimewa. Kenapa? Karena kalau ditarik mundur 10 Yobel, ini Yobel yang ke-10 2017, itu adalah 1517. 500 mundur ke belakang, itu kan 10 Yobel, 500 tahun. Dan 1517 itu ada peristiwa yang dahsyat yang merubah sejarah dunia, yang merubah sejarah kekristenan untuk forever selamanya. 1517 terjadi apa? Gerakan reformasi gereja oleh Martin Luther. 1517. Itu mundur 10 Yobel ke belakang. Itu kebetulan dicocok-cocokin, terserahlah. Tapi saya mau sampaikan kenapa? Supaya saudara tahu. Kita masuki tahun 2017. Pesan firman Tuhan 3 yang simple saya sudah sampaikan. Fokus ke depan. Ya, pegang janji Tuhan, firman Tuhan, sering dengar firman. Terus bertindak hati-hati, keputusan semua firman Tuhan. Dan tahun ini adalah tahun yang very special. Saya berdoa semua jemaat NDC dari ujung ke ujung tidak ada yang dilewatkan di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Pekerjaanmu, keluargamu, bisnismu diberkati Tuhan. Dan kita nggak usah bahas terlalu lama soal kedatangan Tuhan. Yang penting siap-siap aja. Soal kapan dan sebagainya jangan terlalu dipusingin. Anytime we are ready. Kita siap. Amin. Tapi selagi ada di bumi, nggak usah mikirin terus berhenti kerja, nggak. Kita mau kerja, cari duit. Lu kok duniawi? Untuk Tuhan juga. Berkarya untuk Tuhan, ya. Bangun gereja yang besar, nggak apa-apa. Lah kalau Tuhan datang, nggak apa-apa. Kita pengen waktu Dia datang, kita lagi kerja, semua kerja, nggak ada yang nganggur untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya berdoa tahun ini menjadi tahun yang luar biasa bagi setiap kita. Haleluya.